Kepada Pak Apip dan Pak Asep kami persilakan. Waktunya masing-masing kurang lebih 10 menit. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sahabat GTK, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya sungguh sangat berbahagia karena bisa bersama-sama membersamai Bapak Ibu sekalian untuk saling berdiskusi terkait dengan karakteristik, kemudian terkait tujuan, dan ada beberapa isu permasalahan yang mungkin bisa menjadi refleksi buat kita dalam pelaksanaan implementasi mata pelajaran informatika. Silakan mungkin ditampilkan paparannya. Baik. Yang pertama, tentu saja Bapak Ibu sekalian, setiap mata pelajaran pada kurikulum Merdeka itu memiliki tujuan-tujuan utama ya. Apa yang akan diberikan kepada peserta didik, apa yang diharapkan yang terjadi pada peserta didik, kompetisi-kompetisi apa yang diharapkan bisa nanti tumbuh dalam peserta didik. Dalam mata pelajaran informatika ini, secara khusus informatika ini mengharapkan peserta didik akan menjadi computationally literate creator. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terkait computationally literate creator ini terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu terkait dengan cara berpikir. Ya, dalam kurikulum informatika ini ada istilah computational thinking, di mana di sini adalah landasan yang menjadi prinsip-prinsip pemecahan masalah, di mana kita bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan solusi-solusi yang lebih baik terhadap permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan ini permasalahannya diharapkan dapat diselesaikan dengan cara berpikirnya seorang ahli komputer. Nanti mungkin pada sesi berikutnya akan lebih diperdalam oleh Pak Marta terkait dengan computational thinking. Kemudian yang kedua adalah tentu saja setiap ilmu ada body of knowledge-nya. Jadi dalam informatika ini kita memiliki beberapa pilar atau beberapa body of knowledge, antara lain yaitu teknik komputer, kemudian jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma pemrograman, dan yang paling penting adalah dampak sosial informatika. Nah, pengetahuan-pengetahuan dan penerapan-penerapan ini supaya bisa disampaikan kepada peserta didik mulai dari tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 12. Kemudian yang berikutnya, tujuan yang berikutnya adalah peserta didik dapat terampil untuk berkarya. Ya. Jadi kemampuan ini adalah kemampuan dalam menggunakan dan menghasilkan. Jadi peserta didik setelah mempelajari informatika ini tidak hanya untuk sekedar menggunakan saja, tapi juga menghasilkan produk TIK, serta mampu berliterasi digital, yaitu berkomunikasi dan berkolaborasi di dunia digital. Nah, terkait hal ini mungkin nanti akan lebih diperdalam oleh Pak Septiaji ya, terkait dengan literasi digital dan critical thinking. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir dan yang ini yang paling penting adalah berkarakter ya. Jadi setiap mata pelajaran itu punya kontribusi yang paling baik gitu ya terhadap karakter peserta didik. Tentu saja dalam konteks kurikulum Merdeka kita memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam dokumen capaian pembelajaran Bapak Ibu sekalian di informatika kita sudah menyampaikan bagaimana cara menyampaikan materi-materi supaya nanti mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, setiap mata pelajaran juga memiliki karakteristik yang bisa dipelajari oleh Bapak Ibu pengampu. Khusus untuk mata pelajaran informatika, ini diberikan mulai dari fase A sampai dengan fase F. Jadi kita sudah menyiapkan capaian pembelajaran mulai dari fase A, yaitu kelas 1-2, kemudian fase B, fase C, fase D, fase E, dan fase F. Nah, dalam hal ini, secara struktur kurikulum, pemerintah baru bisa menyediakan mata pelajaran informatika dalam bentuk mata pelajaran wajib itu di fase D atau SMP garis miring Madrasah Sanawiyah dan fase E atau SMA Madrasah Aliyah kelas 10. Nah, untuk fase A sampai fase C dan fase F itu sifatnya bisa diberikan oleh satuan pendidikan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Nah, karakteristiknya sendiri seperti tadi yang disampaikan sesuai dengan tujuannya,
Yang pertama, informatika ini memiliki fondasi, ya, fondasi computational thinking, kemudian memiliki pilar body of knowledge-nya, ada 5 pilar, kemudian ada praktik lintas bidang. Dan nanti dari hasil praktik lintas bidang yang dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran, itu dapat menghasilkan produk ICT atau produk TIK. Adapun pembelajarannya itu bersifat inklusif, nanti akan dijelaskan lebih lanjut mungkin oleh Pak Asep dan Bu Fedora ya terkait plug dan unplug ini. Pada prinsipnya setiap tujuan pembelajaran yang diturunkan dari capaian pembelajaran informatika itu bisa dilaksanakan secara 2 metode, yaitu metode plug dan metode unplug. Nah, metode unplug ini pada prinsipnya adalah pembelajaran yang membawa siswa dari dunia digital ke dunia nyata. Artinya begini, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu akan mengajarkan tentang komputer, gitu ya, tentang komputer, tetapi tidak memiliki peralatan komputernya, maka bisa diarahkan proses pembelajarannya ke dunia nyata. Nah, misalnya begini, misalnya ketika akan menyampaikan hal-hal terkait pengetahuan faktual dan konseptual, maka Bapak Ibu bisa menggunakan kertas bergambar dan sebagainya. Kemudian apabila ingin menjelaskan tentang prosedur, cara kerja dan sebagainya, maka Bapak Ibu bisa melakukan proses pembelajaran menggunakan permainan peran, simulasi, teka-teki dan sebagainya. Dan alat-alat dan bahan yang tersedia di lingkungan sekolah yang ada itu bisa digunakan dan dibuat semenarik mungkin oleh guru ya. Sementara itu guru di samping memfasilitasi, guru juga perlu membimbing siswa. Jadi fokus utama informatika ini bukan pada mengoperasikan produk TIK, tapi justru bagaimana mempelajari konsep atau mempraktikkan pengembangan produknya. Jadi bukan hanya diarahkan sebagai pengguna saja. Berikutnya. Nah, pada pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka yang kurang lebih sudah dilaksanakan 1 tahun ajaran ditambah semester sekarang ini, kita sudah melihat beberapa permasalahan karena memang mata pelajaran informatika ini menjadi mata pelajaran wajib pada fase D ya, SMP kelas 7, 8, 9 dan pada fase E kelas 10, maka di sini kita menemui suatu permasalahan. Nah, isu yang pertama adalah kurangnya guru berlatar belakang informatika gitu ya. Jadi bagaimana nih kita akan mengajarkan informatika gitu ya, seperti itu. Jadi ternyata guru-gurunya tidak ada nih Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam peraturan menteri dan keputusan menteri yang sudah berlaku, terutama keputusan menteri nomor 262 tahun 2022 dan peraturan menteri nomor 15 tahun 2018 itu disampaikan tentang beban kerja. Nah, untuk mata pelajaran informatika ini pembelajarannya dapat dilaksanakan oleh guru yang berlatar belakang selain informatika. Artinya guru IPS, guru IPA, guru matematika itu silahkan mengajarkan mata pelajaran informatika. Namun ada syaratnya ya, harus memiliki kompetensi informatika. Nah, apakah itu nanti dibuktikan dengan pelatihan, sertifikat, sebagainya silahkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait buku. Nah, buku yang diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek itu ternyata masih ada tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dilaksanakan secara plug atau menggunakan satras komputer. Nah, untuk hal ini tentu saja di sekolah yang belum ada satras tidak bisa. Makanya setelah itu kami dari pemerintah Kemdikbudristek dalam hal ini sudah menerbitkan modul ajar yang sifatnya unplug. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru jangan khawatir kalau misalnya nanti di sekolah tidak ada sarana prasarana atau mungkin tidak ada listrik sekalipun, itu bisa menggunakan modul ajar unplug ya untuk dilaksanakan di fase D dan fase E. Kemudian yang terakhir, isu yang terakhir yang tidak kalah krusial yaitu adalah pembelajaran yang dilaksanakan di SMA di fase E ya di kelas 10. Itu ternyata sedikit mengalami hambatan karena rata-rata peserta didik lulusan SMP-nya itu belum mengikuti pembelajaran di fase D. Nah, oleh karena itu pemerintah bisa menggunakan menawarkan konsep teaching at the right level. Nanti ini akan diperdalam nih oleh Bu Fedora ya dalam best practices-nya. Nah, guru diperkenankan memberikan pembelajaran informatika dari CP Informatika fase D. Artinya walaupun peserta didiknya berada di fase E,
karena memang kemampuannya belum berada di levelnya, maka bisa diberikan oleh guru tentang pembelajaran informatika di PASED. Atau kalau misalnya punya waktu, gurunya silakan membuat bridging atau jembatan ya, untuk menjembatani pembelajaran yang akan berlangsung di PASED. Saya kira itu mungkin dari saya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Asep. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Pak. Terus terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan tadi sudah demikian menarik, sudah disampaikan tadi. Berikutnya kita akan coba membahas bagaimana mengemas konsep dan isu pedagogik dari Mapel Informatika Sobat GTK. Perkenalkan saya Asep Wahyudin dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di hal pertama yang kemudian perlu kita pahami adalah terkait dengan informatikanya. Konon informatika ini menjadi sesuatu yang dianggap oleh para guru agak menyeramkan begitu ya. Semoga kemudian tidak setelah kemudian Sobat GTK selesai menghadiri webinar ini. Baik Ibu dan Bapak, di pertama kita akan membahas informatika dari sisi desain ilmunya sebenarnya. Nah, informatika ini sesungguhnya adalah ilmu yang mencari pemahaman dan mengeksplorasi dunia di sekitar kita, baik natural environment maupun artificial environment. Kadang juga dimaknai sebagai paduan science and engineering terkait pengolahan fakta berlambang menggunakan mesin otomatika. Mungkin itu yang kemudian memunculkan diksi informatika di dalam pohon ilmu ini. Tetapi begitu, disiplin ilmu ini kalau kemudian dilihat dari body of knowledge-nya secara sederhana, Ibu dan Bapak akan mendapatkan berbagai bidang yang ada di sana. Paling tidak ada beberapa bidang utama yaitu computer science, software engineering, dan juga kemampuan untuk mengembangkan solusi perangkat lunak sebagai model dari permasalahan di dunia nyata. Namun juga lebih generik barangkali dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari transformasi data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi insight sebagai dasar dari berpikir dan pengambilan tindakan secara logis dan sistematis. Jadi setelah kemudian kita memahami itu, dia tidak hanya kemudian terkait dengan studi dan pengembangan implementasi sistem komputer saja, tapi ada sisi pemaknaan yang menjadi khas sebagai ciri dari informatika. Apa itu? Yaitu kemampuan logis dan sistematis. Jika kita ekstensi makna tersebut, maka itu akan memberikan fondasi berpikir komputasional yang merupakan kemampuan dari problem solving. Sehingga dengan demikian, jika itu kita ingin sasar sebagai keterampilan generik yang penting, maka dia akan seiring dengan pengembangan teknologi digital yang pesat. Jadi siswa kita diharapkan tidak akan lari dari masalah, mampu mengenali pola masalah, menganalisis baik secara dekomposisi maupun abstraksi, juga sampai pada perancangan tahap solusi dan implementasi dari hasil berpikir secara komputasionalnya. Next. Dari sisi itu, lalu muncul berbagai isu dari penyampaian pedagogik Mapel Informatika. Tadi sempat disinggung sebenarnya di awal-awalnya bahwa pembelajaran dari mapel di kurikulum Merdeka, termasuk kemudian juga Mapel Informatika, itu harusnya tidak menjadi hal yang kemudian sulit. Saya mengajak Ibu dan Bapak, sahabat GTK, untuk tidak melihat hal yang sulit menjadi masalah, tapi menjadi tantangan. Sebagai contoh, misalkan berbagai isu dari penyampaian pedagogi Mapel Informatika ini diantaranya adalah bagaimana proses pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakter siswa kita yang cenderung dia natif digital. Sementara banyak kemudian guru-guru yang merupakan imigran digital, meskipun juga ada yang kemudian natif digital. Yang perlu kita ketahui adalah siswa kita yang natif digital itu punya ciri-ciri yang kira-kira kita harus padankan. Apa itu? Mereka punya ciri eksploratif, instan, kolaboratif, fun, dan ekspresif. Sehingga kemudian muncul berbagai pendekatan pembelajaran yang kemudian didiskusikan di mana-mana. Contextual teaching learning, student-centered learning, inquiry-based learning, sampai pada metode PBL dan PJBL. Kita yakini itu semua sebagai pembelajaran modern yang mendorong siswa kita mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, memberikan tantangan tugas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka agar dapat dipecahkan baik secara kelompok maupun individual, sekaligus meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan berbagi pengetahuan lain-lain gitu ya. Nah, sesungguhnya Ibu dan Bapak sahabat KTK,
Hal-hal itu adalah pendekatan yang pasti yakinlah didapat dilalui oleh siswa kita. Karena mereka adalah kelompok natif digital yang tanpa kemudian ditriggeri, yang tanpa kemudian diminta, mereka akan mampu berkolaborasi, bereksplorasi, dan lain-lain. Karena itu adalah ciri yang melekat pada diri mereka sebagai kelompok natif digital. Sehingga yang paling penting dalam hal ini tentu saja adalah kita sebagai guru. Nah, guru yang profesional adalah guru yang memahami tuntutan literasinya. Jadi, kita sebagai imigran digital akan menjadi hal yang paling penting. Bahkan sangat terlalu penting itu bisa dijadikan sebagai critical success factor dalam proses pembelajaran dengan pendekatan yang tadi banyak disebutkan di atas. Pak Apit tadi sudah menyampaikan terkait dengan plug-unplug. Itu bahkan sudah disediakan kemudahan, Ibu dan Bapak. Jadi kalau kemudian melihat hal ini, harusnya kemudian tidak akan lagi menjadi permasalahan jika kemudian kita terkait kekurangan dari sisi saran dan prasarana. Lalu apa saja kapasitas generik dari mapel informatika? Apakah mereka harus menjadi programmer dan seterusnya? Ibu dan Bapak, sahabat GTK yang baik, kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam balutan literasi digital, yang di dalamnya ada literasi media, mampu melihat media mana yang menjadi sumber data, menjadi kemudian mampu memilah-milah informasi mana yang kemudian bisa bermanfaat untuk dia, dan literasi komputasional, saya kira mungkin akan banyak sepakat jika itulah kemampuan generik yang disasar di dalam mapel informatika. Dan untuk mempunyai kapasitas ini, Ibu dan Bapak, peserta didik kita tidak harus belajar di perguruan tinggi pada prodi Infocom sesungguhnya. Next. Berdasarkan ini, di mapel informatika, akhirnya kita tidak lagi dan tidak bijak serta tidak elok barangkali kalau kita menganggap bahwa mapel informatika mengarahkan agar siswa atau peserta didik kita dapat melanjutkan secara khusus pendidikan ke level yang lebih tinggi pada bidang Infocom. Tentu saja tidak. Karena tadi kemudian kita sudah tahu Indonesia adalah salah satu dari rakyatnya adalah salah satu yang paling besar pengakses internet. Sehingga mau tidak mau kemudian akan terbagi dua kelompok dari pemanfaat teknologi digital. Yang pertama tentu saja adalah produsen produk IT di teknologi digital. Nah, hal ini adalah mereka yang kemudian nanti berminat, sekalipun mapel ini tidak mendorong untuk siswa mengikuti pendidikan tinggi di bidang Infocom, tetapi kemudian bisa jadi mereka nanti akan menjadi produsen produk IT, meskipun bahkan tidak harus ke perguruan tinggi. Di sisi lain, itu ada kelompok user, tidak hanya naif user, tapi user yang experience, gitu ya. User yang kemudian mempunyai literasi digital yang tinggi, implementer sistem dilengkapi dengan dedicated application dan hardware mungkin. Tentu saja kedua pihak ini pada saatnya nanti akan dibutuhkan untuk membangun sistem solution dari berbagai bidang, tidak hanya Infocom. Karena informatika bagaimanapun akan bisa menempel di berbagai bidang ilmu. Sehingga akan menjadi wajar jika negara melalui GTK gitu misalkan ini menjadikan mata pelajaran ini bersifat inklusif, wajib bagi seluruh peserta didik di seluruh Indonesia. Tentu saja disertai dengan semangat, tidak menghalangi sekolah yang memiliki kelengkapan infrastruktur teknologi digital, tapi juga tidak menghalangi sekolah yang memiliki kelengkapan infrastruktur teknologi tentu saja. Next. Pada bagian delivery pedagogik di bagian 1, kita sudah sangat tahu jika ada pertanyaan bagaimana caranya mengemas mata pelajaran TIK dalam konteks kurikulum merdeka. Ibu dan Bapak, setiap mapel, terutama mapel informatika, deskripsinya sudah jelas given, lalu kemudian elemennya sudah ada given, ada 8 elemen, masing-masing elemen disertai deskripsi, masing-masing elemen disertai CP-nya, capaian pembelajarannya. Apa yang kemudian menjadi masuk ke dalam Merdeka Mengajar? Tentu saja Ibu dan Bapak di sekolah itu diberikan keleluasaan dan kewenangan untuk mengidentifikasi KKU dan KKTP. Jadi, kalaupun kemudian ada yang kemudian lari langsung ke TP-ATP, hemat saya, Ibu dan Bapak terlebih dahulu harus mengamati KKU dan KKTP-nya. Sampai kemudian jadi ATP. Jika sudah begini, maka Ibu dan Bapak dapat mengetahui mana CP yang kemudian tingkat advance, mana yang tingkat dasar. Jadi tidak lagi kemudian Ibu dan Bapak bermain di wilayah elemen, tetapi kemudian dapat kemudian melihat learning grow mapel berdasarkan ATP-nya. Lalu bagaimana mengetahui titik awal pembelajaran bagi siswa? Di siswa fase E, bagaimana mengetahui
tingkat awal dari sisi D dan seterusnya. Kalau sekarang tadi Pak Apif menyampaikan wajibnya sekarang baru di D dan E, maka kemudian mau tidak mau jika menggunakan didactic assessment atau melihat e-report saja di dalam deskripsinya, kita bisa mengetahui langkah awal mana yang kemudian kita bisa peroleh. Jika misalkan Ibu dan Bapak ada di di fase E, maka Ibu dan Bapak bisa kemudian memulai tanpa mengulang lagi dari awal. Nah, lalu kemudian Ibu dan Bapak guru, kurikulum Merdeka ini dapat disesuaikan tentu saja di lingkungan sekolah. Tadi sudah juga disampaikan dari awal. Lalu kemudian kurikulum Merdeka memberikan kewenangan kepada satuan pendidikan atau guru pada setiap fase untuk memilih elemen mana saja yang akan diajarkan lebih dulu. Meskipun kemudian saya menuliskannya istilah elemen, namun yang paling baik tentu saja menggunakan ATP sehingga kita tidak lagi melihat elemen mana yang kemudian harus didahulukan, begitu ya. Next. Ibu dan Bapak, 8 elemen itu tidak harus diberikan dalam 1 minggu atau 1 semester. Bahkan capaiannya tadi sudah disampaikan di awal bahwa sasarannya tidak lagi per minggu, gitu, tapi bisa jadi per fase. Misalkan di fase D, elemen ini dapat disebar atau pengajaran mapel ini dapat disebar pada 6 semester. Sekali lagi, tidak harus 1 semester itu mengajarkan semua 8 elemennya. ATP sesungguhnya kalau sudah dihasilkan itu adalah kompromi dengan mapel-mapel yang lain supaya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga Ibu dan Bapak bisa memanage mana yang kemudian dapat diperkuat, mana yang kemudian bisa digabungkan dengan yang lain. Pada ATP Ibu dan Bapak akan melihat materi dari setiap elemen. Jika ada yang sama berulang bisa dianggap sebagai kemampuan dasar atau digabungkan dengan yang lain. Elemen informatika terasa lebih kemudian sulit. Saya kira mungkin karena melihat elemen ini seolah-olah diwajibkan dijalankan dalam 1 semester. Padahal kenyataan tagihannya adalah per fase bukan per semester atau per minggu. Lalu kemudian Ibu dan Bapak, kalau kemudian Ibu dan Bapak menggunakan asesmen didaktik di awal, maka Ibu dan Bapak juga kemudian akan melihat ada diferensiasi dari gaya belajar siswa. Maka penguatan diferensial itu jadi lebih detail. Tidak akan ada asumsi lain jika asesmen didaktiknya dilaksanakan. Terakhir pada elemen praktis lintas bidang Ibu dan Bapak, ini harus berbasis proyek. Jadi Ibu dan Bapak dapat saja kemudian bergabung dengan mapel-mapel lainnya, sehingga kemudian dapat dikerjakan proyek untuk satu sekolah sama ya. Sebagai contoh misalkan kalau bergabung dengan mapel bahasa Indonesia, jika di sana ada TP tentang membuat laporan, maka soal layout, margin, dan seterusnya itu dapat diserahkan ke mata pelajaran informatika dan sebaliknya. Di akhir, Ibu dan Bapak, asesmen pembelajaran atau didaktik assessment itu akan penting jika dapat dilakukan. Itu mampu kemudian melihat mana yang kemudian harus awal, mana yang kemudian tidak. Sebagai contoh misalkan, jika di fase D, bagus pelaksanaan pembelajarannya untuk informatika, maka fase E, bahkan F mungkin nanti, itu bisa jadi mapel ini hanya berisi soal assessment saja. Lebih penguatan. Jadi beberapa elemen tidak harus diajarkan kembali atau repetisi. Jadi semua sekolah akan melakukan asesmen didaktif atau membaca e-report pada fase sebelumnya agar kemudian memudahkan Ibu dan Bapak mengemas secara pedagogik bagaimana cara mendeliver mata pelajaran dengan 8 elemen ini di satuan sekolah Ibu dan Bapak, melihat ke dalaman setiap fase barangkali gitu. Demikian Ibu dan Bapak yang bisa Pak Apif dan saya sampaikan di awal terkait dengan bagaimana menangani isu secara pedagogik dari mata pelajaran informatika. Sekian paparan dari saya, semoga terdapat kebaikan dan manfaat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emi. Terima kasih Pak Apif dan Pak Asep atas paparannya. Izin kepada Pak Apif dan Pak Asep untuk tetap bersama dengan kami hingga akhir acara ya Bapak. Sahabat GTK, sebelum kita mendengarkan paparan narasumber selanjutnya, mari kita simak video pesan Mas Menteri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15.
Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan kurikulum Merdeka. Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar, yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Kami di Kemendikbudristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan kurikulum Merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik sahabat GTK, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber berikutnya, yakni Bapak Septiaji Eko Nugroho STMSC, selaku Ketua Presidium Mafindo, yang akan menyampaikan materi mengenai literasi digital dan critical thinking, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Marta Ajiwardana SSI MSIP EPC, praktisi pendidikan dan pengembangan diri di Improva, yang akan memaparkan mengenai aspek kecakapan dalam berpikir komputasional. Kepada Pak Septiaji dan Pak Marta, kami persilakan untuk memberikan paparan dengan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Terima kasih Bu Emi, selamat siang sahabat GTK dan salam hormat kepada para narasumber. Izinkan saya untuk membawakan materi tentang literasi digital dan berpikir kritis dalam mata pelajaran informatika. Saya ingin memulainya dengan situasi transformasi digital di Indonesia yang melaju kencang. Penduduk kita total ada 270 juta, itu sudah lebih dari 200 juta yang sudah menggunakan internet, dan ada lebih dari 190 juta yang sehari-hari aktif di media sosial. Ini memberikan implikasi banyak aktivitas ekonomi yang baru, banyak peluang kerja baru, dan banyak hal positif lainnya. Tetapi tentu saja setiap transformasi digital itu juga ada sisi negatifnya, dan ada di slide berikut. Bapak Ibu,
kita menghadapi beberapa persoalan seperti tentang masalah etika dan juga budaya yang belum mencerminkan sepenuhnya bagaimana seharusnya budaya Indonesia dalam dunia digital. Kita sempat disebut sebagai negara dengan netizen yang paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Dan juga kita masih mengalami beberapa isu seperti perundungan digital atau cyberbullying yang mengenai cukup banyak itu ya siswa-siswa kita. Dan tentu saja salah satu tantangan kita adalah masih banyaknya hoax dan juga ujaran kebencian di media sosial kita. Nah, untuk itu di slide berikut, sebagai orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan, kita tentu butuh untuk bisa memberikan peran kita kepada siswa. Pertama terkait dengan bagaimana kita bisa mendorong supaya para siswa memiliki tingkat literasi digital yang baik, sehingga mereka bisa produktif di dunia digital, bukan hanya sebagai konsumen informasi saja. Dan tentu yang tadi disampaikan oleh Pak Kaban dan juga Pak Kapus tentang mereka juga wajib untuk kita bimbing supaya punya kemampuan berpikir kritis yang baik. Dan Pak Kapus tadi secara spesifik menyampaikan bahwa siswa itu juga butuh punya kemampuan membaca informasi multivariabel, atau bahasa kita adalah lateral reading, dan juga bisa membaca pola. Dengan teknologi mesin pencarian yang semakin canggih, siswa juga diharapkan bisa memperkuat basis pengetahuannya dengan menggali informasi dengan detail, dan juga mampu membuat konten, berkolaborasi di ruang digital, dan yang penting adalah berbudaya dan beretika digital. Sehingga siswa diharapkan tidak menjadi warganet yang niretika, ataupun mereka menjadi korban atau penyebar hoax, ataupun mereka menjadi salah satu yang kecanduan atau adiksi gawai, ataupun yang menjadi pelaku ataupun korban dari cyberbullying, termasuk juga menjadi korban penipuan digital. Nah, kemudian di slide berikut, tadi sudah sempat disampaikan bahwa di dalam CP Informatika yang ada sekarang di slide selanjutnya, ada beberapa tujuan ya, ada 5 tujuan yang tadi sudah sempat diulas, dan saya di sini fokus di tujuan nomor 4 dan nomor 5, yaitu adalah terampil dalam mengakses, mengelola, menginterpretasi, mengintegrasikan, mengevaluasi informasi. Dan yang kedua adalah tentang masalah menunjukkan karakter baik sebagai anggota masyarakat digital. Nah, benang merahnya adalah yang bisa kita tarik adalah ada 2 hal, yaitu adalah literasi digital, dan kedua adalah berpikir kritis. Dan di slide berikutnya, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan literasi digital. Menurut UNESCO di tahun 2018, literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, mengatur, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan juga membuat informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Dan ada 4 kompetensi yang ada di dalam isu literasi digital ini adalah literasi komputer, literasi ICT, literasi informasi, dan juga literasi media. Lanjut. Dan bagaimana kita bisa mengimplementasikan literasi digital ini? Ada banyak cara. Nah, mungkin satu hal yang ingin kami sampaikan adalah, ini adalah model yang kami buat di program Tulan Nalar, kolaborasi Mavindo dengan Ma'arif Institute dan juga Love Frankie bersama Google. Ada 8 kompetensi literasi digital yang kita buat, mulai dari mengakses informasi, mengelola informasi, mendesain pesan, dan seterusnya sampai kolaborasi. Dan kita membuat menjadi 3 tahap ya, tahu, tanggap, dan tangguh. Jadi ada 3 level kompetensi bagi siswa dalam program ini. Kemudian lanjut, Japelidi dan Kementerian Kominfo di tahun 2021 itu juga meluncurkan kurikulum Makin Cakep Digital yang termuat di dalamnya ada 4 pilar literasi digital yang diharapkan ketika masyarakat itu bisa memahami literasi digital ini, mereka bisa menjadi masyarakat yang tangguh sekaligus juga mereka bisa aman. Jadi ada modul Cakap Bermedia Digital yang fokusnya adalah bagaimana masyarakat bisa produktif, bisa kreatif di sini. Kemudian yang kedua adalah budaya bermedia digital, di mana masyarakat bisa mempraktekkan budaya Pancasila di dalam ruang digital. Kemudian juga tentang etis bermedia digital, di mana masyarakat bisa diharapkan kemudian bisa memahami kode etik dalam berinternet. Kemudian yang terakhir, ini juga yang sangat penting adalah aman bermedia digital, sehingga masyarakat dan khususnya siswa itu juga bisa aman, tidak menjadi korban dari cybercrime yang mungkin masih marak terjadi di berbagai belahan dunia. Lanjut.
Dan kita bicara literasi digital, dia harus didampingi dengan isu berpikir kritis, sebagaimana kita tadi diulas di awal bahwa berpikir kritis ini adalah salah satu modalitas yang penting untuk kita berikan sebagai bekal kepada siswa. Dan salah satu referensi yang bisa digunakan sebagai contoh, saya mengambil dari Australian Council for Educational Research di tahun 2020, itu merilis sebuah desain untuk bagaimana institusi pendidikan bisa mengadopsi critical thinking atau berpikir kritis. Jadi ada 3 tahap yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah membangun konstruksi informasi pengetahuan bagi para siswa dengan beberapa aspek-aspek yang bisa kemudian diperdalam, mengidentifikasi gap informasi, kemudian memilah informasi, kemudian bagaimana bisa membaca pola. Kemudian yang kedua adalah tentang mengevaluasi informasi. Dan disinilah kemampuan untuk berlogika, kemampuan untuk tidak jatuh dalam logika yang keliru, melakukan identifikasi terhadap motif gitu ya, terhadap modus gitu ya, itu juga penting. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana mengambil keputusan dalam informasi yang didapat, itu menjadi salah satu hal yang penting dalam berpikir kritis ini. Dan lanjut. Nah, mungkin ini adalah salah satu contoh yang sifatnya aplikatif gitu ya, bagaimana kita bisa membuat modul ajar tentang literasi digital dalam konteks ini salah satu sudut pandang yang sempit, itu adalah verifikasi informasi. Jadi saat ini yang menjadi tantangan, sebagaimana tadi diulas oleh Pak Kapus ya, ketika misalnya siswa menghadapi sebuah informasi di media sosial, apa yang harus dilakukan untuk melakukan verifikasi, ini betul atau tidak. Jadi mulai mengenalkan tentang literasi media, bagaimana ekosistem informasi di era digital ini muncul, kemudian bagaimana peran pers, peran media-media, apa yang mereka lakukan, jurnalisme, itu apa yang terjadi di sana. Ini tentu perlu kita kenalkan kepada siswa, sehingga mereka kemudian juga memiliki kemampuan untuk melakukan prioritas gitu ya, informasi mana yang butuh untuk mereka ambil. Kemudian yang kedua yang mungkin sifatnya lebih skill adalah misalnya melakukan verifikasi konten, baik itu narasi editan atau foto ataupun juga video dengan beberapa tools yang mungkin bisa tersedia secara gratis dan luas gitu ya di internet. Nah, mungkin kelas ini ada yang bertanya, ini kan kelasnya kalau pakai tools otomatis dia butuh internet, butuh listrik gitu ya. Nah, kalau misalnya ada sekolah yang tidak punya internet, tidak punya listrik, apa yang bisa dilakukan? Nah, jangan khawatir ya, karena informatika tentang literasi digital, berpikir kritis, sangat bisa dipelajari tanpa harus ada komputer atau internet. Nah, contohnya apa? Di slide berikut. Nah, jadi kita bisa melakukan inovasi bagaimana kita bisa menyampaikan ya materi yang ingin kita sampaikan dengan cara-cara yang asik gitu ya bagi para pelajar. Contohnya kemarin ketika kami menyusun materi Unplugged gitu ya, kami bikin seperti ada ular tangga, kemudian ada skrip drama gitu ya, yang kemudian bisa digunakan oleh siswa baik itu yang di sekolah yang ada listriknya ataupun yang nggak ada listriknya. Jadi substansi dari bagaimana membangun karakter anti-hoax misalnya, karakter mereka bisa selektif dalam mengelola informasi, karakter dalam mereka bisa membuat konten dengan bertanggung jawab, itu bisa kita lakukan. Sebagaimana mungkin di slide berikut, ini juga contoh-contoh konten yang muncul di ruang digital, tapi bisa kita cetak dan kemudian bisa kita bawa ke ruang kelas untuk kemudian menjadi bahan diskusi. Ketika misalnya ada sebuah konten yang sempat viral, ya ada seorang perempuan yang sepatunya dibersihkan oleh petugas, ini sempat menjadi kontroversi gitu ya, siapa sebenarnya tidak etis di sini. Nah, hal-hal semacam ini bisa kita bawa di ruang kelas gitu ya, untuk mempertajam naluri dari siswa kita untuk mengevaluasi apa sih yang ada yang salah nggak di sini, siapa yang sebenarnya salah gitu. Demikian juga di sebelah kanan itu ada foto seorang ibu hamil yang berdiri di dalam kereta, itu juga sempat menjadi perbincangan secara luas gitu ya, untuk dicari tahu siapa sebenarnya yang bermasalah di sini. Nah, hal-hal semacam ini sebenarnya bisa kita pertajam gitu ya dalam bentuk kelas yang tidak harus online gitu ya. Lanjut. Demikian juga di sini juga ada beberapa contoh yang lain. Jadi intinya Bapak dan Ibu, edukasi literasi digital, berpikir kritis, itu bisa kita sampaikan dengan banyak cara dan itu penting. Kenapa? Karena itu adalah hal yang sangat-sangat krusial untuk membekali siswa kita dalam mengarungi transformasi digital ini. Demikian dari saya, terima kasih dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Marta terkait dengan berpikir komputasional. Baik, terima kasih Pak Setiaji. Selamat siang Bapak Ibu, para pendidik, sahabat GTK yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan paparan yang berjudul Berpikir Komputasional, menjadi pendidik dengan pola pikir computational thinker.
meneruskan pesan penyemangat para pendidik yang mendambakan terasanya kecakapan berpikir komputasional pada siswa-siswi kita sebagai literasi abad 21, bekal menghadapi tantangan global. Jika kita lihat dari judul pemaparan ini, jelas bahwa penguatan pemahaman berpikir komputasional ini diawali dari pendidik. Kata-kata kunci di sini diharapkan menjadi top of mind pemahaman kita semua terhadap berpikir komputasional. Mulai dari problem solving, literasi abad 21, memaknai kata efektif, efisien, optimal, hingga pesan utama yakni menjadi teladan sebagai seorang computational thinker. Berikutnya, keseluruhan ide dari sesi singkat ini dirangkum ke dalam 4 bagian. Yang pertama, kita akan bahas apa itu CT, Computational Thinking, kemudian bagaimana seseorang pendidik memahami CT, capaian pembelajaran CT dalam kurikulum Merdeka, dan terakhir upaya membumikan CT yang sudah dilaksanakan. Berikut ini adalah pengertian-pengertian CT oleh para pakar yang dirangkum oleh Kansu 2019. Keempat definisi ini menekankan pengertian bahwa CT digunakan dalam memecahkan masalah. Tentu, permasalahan diharapkan dapat diselesaikan dengan efektif, efisien, dan optimal. Efektif artinya benar-benar bisa menyelesaikan masalah, efisien artinya tidak memboroskan sumber daya yang tersedia, dan optimal dimaknai dengan solusi yang pas atau sesuai dan dilaksanakan dengan baik. Dalam informatika, CT bermuara pada munculnya solusi yang terprogram atau dapat dieksekusi oleh bantuan komputer. Untuk dapat menciptakan solusi yang efektif, efisien, dan optimal, maka kita perlu memandang setiap permasalahan dengan keempat aspek berpikir komputasional yang digambarkan melalui metafora batu penyangga atau cornerstone dalam sebuah fondasi bangunan. Seperti yang kita ketahui bahwa CT memang menjadi fondasi dari kelima body of knowledge informatika, dekomposisi, abstraksi, algoritma, dan pola. Keempatnya menyatu saat kita merumuskan permasalahan dan menciptakan solusinya. Secara harfiah, dekomposisi diartikan mengurai permasalahan dan mengamati setiap elemen atau bagian dari permasalahan tersebut. Abstraksi berarti memilah mana yang menjadi prioritas dan konteks penyelesaian masalah. Algoritma berarti menyusun langkah penyelesaian terurut. Dan kita mengungkap pola dari permasalahan tersebut yang kemungkinan nanti juga akan muncul serupa pada permasalahan-permasalahan berikutnya. Keempat cornerstone ini diperjelas oleh definisi operasional CP oleh ISTE dan CSCA pada tahun 2011 yang telah diberi feedback oleh 700 computer scientist dan praktisi pengajar. Definisi operasional CP ini mencakup kata kerja operasional, antara lain merumuskan masalah, mengelola dan menganalisis data, hingga memperumum dan menerapkan solusi pada variasi masalah yang lebih luas. Kecakapan ini didukung oleh disposisi atau kesiagaan sikap menerapkan CP. Seorang computational thinker percaya diri menghadapi kompleksitas, gigih dalam bekerja menghadapi masalah sulit, toleransi terhadap ambiguitas, cakap menghadapi masalah terbuka, juga mengkomunikasikan solusi dan bekerja sama. Berikutnya, sebagai pendidik, mari kita refleksi kepada diri sendiri agar kita mampu menjadi teladan dan mendorong siswa untuk paham mendalam tentang CP. Yang tampak di layar ini adalah contoh refleksi seorang pendidik mengenai pemahamannya tentang CP. Kita gunakan framework 6 ciri paham oleh Wichins and McKay pada tahun 2005 untuk melakukan self-reflection, mulai dari menjelaskan, menafsirkan, menerapkan, melihat dengan perspektif, berempati, dan membangun pengetahuan diri. Setelah memahami betul apa itu CP, maka akan muncul kesadaran bahwa CP memang sudah kita laksanakan sehari-hari. Namun, tantangan bagi kita semua adalah bagaimana kita bisa mengajarkannya secara bertahap dan mengakar kuat menjadi pola pikir. Berikutnya, oleh karena itu, pada kurikulum Merdeka telah diuraikan fase capaian belajar dari kelas 1 hingga kelas 12. Jika kita perhatikan pada uraian CP ini, kita garis bawahi kata kunci yang menjadi pembeda pada setiap tahap. Mulai dari fase A, diharapkan pendidik mampu menyajikan objek konkret. Pada fase B, objek konkret itu direpresentasikan ke dalam data. Pada fase C, data yang digunakan meningkat jumlahnya. Kemudian berlanjut ke fase D, yakni SMP, menekankan pada disposisi atau kesiagaan sikap menerapkan CP dan menyusun solusi lebih dari satu. Pada fase E, penekanan pada strategi algoritma standar. Dan fase F, siswa diajak untuk mengkaji dan memberikan justifikasi efisiensi solusi yang disusun. Berikutnya,
Sebagai bentuk empati kepada peserta didik, pendidik merasakan apa yang dirasakan oleh siswa dan memastikan munculnya pertanyaan-pertanyaan berikut ini di benak siswa. Kecakapan berpikir komputasional yang semakin diasah akan mendorong siswa untuk peka dan menanyakan pertanyaan kritis ini di setiap selesai menyusun solusi. Juga munculnya kesadaran bahwa manusia akan berdampingan dengan komputer dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang di masa depan. Berikutnya, tentu, memerlukan proses dan jalan panjang ke depan untuk benar-benar bisa membudayakan kecakapan berpikir komputasional ini ke semua penjuru Indonesia. Komunitas Bebras Indonesia sebagai mitra Kemendikbud telah menggiatkan pengenalan computational thinking ini sejak 2016 melalui gerakan Pandai, yang kini telah melatih 22.000 guru dan 2 juta siswa, dan tentunya masih terus berjalan ke depannya. Sebagai pendidik, kita bisa terus mengasah CP dengan mempelajari soal-soal yang telah disediakan di website Bebras. Puskurjar, seperti yang disampaikan oleh Pak Afif di depan tadi, juga telah meluncurkan modul ajar informatika, yang di dalamnya tercantum kegiatan belajar yang dapat dilakukan secara unplugged. Perlu kerjasama Bapak Ibu semua, para pendidik untuk sama-sama belajar, berlatih, dan terus mengasah CP kepada diri sendiri sebagai pendidik, dan juga kepada peserta didik. Ya, tentu sebagai penutup dari paparan singkat ini, saya mengutip pesan penyemangat dari Bu Inge dan Pak Iwan Proto yang menjadi inspirasi saya untuk mengupayakan transformasi pendidikan melalui peningkatan kecakapan berpikir dan bernalar. Sudah saatnya kita mentransformasi cara kita mendidik. Dari drill to kill, kita ubah menjadi thrill to will untuk menumbuhkan rasa kasmaran berilmu pengetahuan. Jika sudah senang dan cinta, maka akan dilakukan berulang dan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi budaya. Pendidikan CP adalah penyemaian kebudayaan digital. Sekarang, kita punya lensa yang andal untuk melihat permasalahan sehingga tampak solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Lensa andal itu adalah berpikir komputasional. Jika kita dambakan generasi yang cakap berpikir dan siap menghadapi tantangan global, maka perlu upaya maksimal dalam membudayakan berpikir komputasional. Demikian paparan singkat saya mengenai berpikir komputasional. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu, dan pastinya kami harapkan sepenuhnya untuk terdorong untuk membaca lebih lanjut modul-modul ajar tentang berpikir komputasional, tentang informatika, dan semuanya kami harapkan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas atau mutu pembelajaran di tempat satuan pendidikan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Eni. Terima kasih banyak Pak Septiaji dan Pak Marta atas paparannya yang sangat informatif. Izin kepada Pak Septiaji dan Pak Marta untuk tetap bersama dengan kami hingga akhir acara. Baik sahabat GTK, selanjutnya kita akan menyimak paparan dari Ibu Fedora SPD BSC, Teaching, Learning, and Curriculum Specialist, Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat, dan Sekolah Ciputra Kasih yang akan berbagi praktik baik dalam pembelajaran informatika di kurikulum Merdeka. Kepada Ibu Fedora, kami persilakan untuk memaparkan dengan durasi kurang lebih 10 menit. Terima kasih untuk waktunya Ibu Emi. Selamat siang untuk Bapak Ibu, sahabat GTK yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Hari ini saya, Fedora, mau menjelaskan sedikit ya, berbagi apa yang menjadi praktik baik yang sudah dilakukan guru-guru di dalam Sekolah Citra Kasih, Sekolah Citra Berkat, dan juga Sekolah Ciputra Kasih. Semoga apa yang dibagikan bisa menjadi satu inspirasi dan penambah wawasan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun kita tahu semua waktunya tidak panjang, tapi saya coba untuk menjelaskan ini secara singkat ya. Oke, saat ini kita sudah menjalankan yang namanya kurikulum merdeka ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui. Nah, sama seperti pembelajaran yang lain, kita juga sudah melakukan proses tahapan-tahapan seperti ini ya, bagaimana kita memulainya dengan capaian pembelajaran, memahami itu terlebih dahulu, merumuskan tujuan pembelajarannya, lalu menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP dari tujuan pembelajaran,
sampai akhirnya nanti merancang pembelajaran yang akhirnya dijawantahkan dalam bentuk modul ajar ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui. Nah, tetapi di dalam prosesnya ini dari awal sampai akhirnya pembelajaran itu dilaksanakan, ada satu hal penting juga yang perlu kita pertimbangkan ya, seperti yang tadi sempat disampaikan oleh narasumber pertama kita, Pak Apip. Oke, berikutnya. Nah, di sini saya mau membagikan, ada salah satu semangat yang memang ada di dalam kurikulum Merdeka, yaitu bagaimana kita melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat capaian atau kemampuan awal dari peserta didik. Nah, ini satu paradigma atau satu filosofi yang biasanya dikenal dengan teaching at the right level, yang artinya adalah bagaimana kita mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Berikutnya. Oke, jadi dalam hal ini yang kita ajarkan di sini kita titik beratkan adalah kemampuan siswa ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, lalu bagaimana ya caranya kita bisa melaksanakan hal tersebut? Nah, di sini saya coba bagikan ada 4 langkah utama yang biasanya dilakukan untuk bisa mengajar sesuai dengan kemampuan siswa. Selalu dimulai dengan asesmen, ya asesmen awal di awal pembelajaran. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memetakan kemampuan siswa, apa yang bisa mereka lakukan, apa yang belum bisa, dan hal-hal apa yang nanti mungkin bisa kita tingkatkan seiring dengan berjalannya pembelajaran, ya. Nah, nanti dari hasil asesmen itu kita masuk ke tahap yang kedua, di mana kita mengelompokkan hasil asesmen sesuai dengan kemampuan mereka ataupun tingkat capaian yang berhasil mereka capai berdasarkan asesmen tersebut. Nah, nanti dari hasil tersebut, kita merancang intervensi ataupun aktivitas pembelajaran dan melaksanakannya itu disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Jadi di sini yang jadi patokan bukan lagi, oh dia anak kelas berapa ya, atau oh dia ada di fase mana ya, bukan seperti itu, tetapi dilihat dari kemampuannya, seperti yang tadi disampaikan ya. Jadi di bagian inilah kita memang perlu fleksibel ya Bapak Ibu ya, melihat apa yang memang menjadi kebutuhan siswa di lapangan. Nah, nanti baru masuk ke dalam langkah yang keempat, bagaimana kita memonitor perkembangan peserta didik dan memberikan dukungan yang dibutuhkan. Dan ini biasanya dilakukan dengan cara scaffolding. Nah, apa itu cara scaffolding di sini? Ini adalah salah satu bentuk praktik pedagogi ya, bagaimana kita mengajarkan sesuatu itu selalu bermula dari apa yang siswa tahu, apa yang siswa bisa, nanti seiring berjalannya waktu secara bertahap kita tingkatkan tingkat kesulitannya. Nah, nanti sampai akhirnya tujuannya apa? Supaya nanti siswa ini bisa mencapai ekspektasi yang kita inginkan. Dalam hal ini, itu nanti balik lagi ke si capaian pembelajaran ya. Gitu. Jadi nanti harapannya adalah demikian, tetapi dilakukannya tidak sekaligus Bapak Ibu, tapi secara bertahap. Jadi kita mulai selalu dari apa yang memang siswa bisa dengan kemampuannya mereka dan juga diperhitungkan juga ya mungkin ya situasi, kondisi, tempat di mana Bapak Ibu berada juga. Nah, dalam melakukannya memang saya tahu ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya mau membagikan sedikit apa yang dilakukan oleh guru-guru kami. Nah, biasanya guru-guru kami itu memiliki ada satu waktu di mana mereka bertemu muka, walaupun secara virtual ya, karena mereka juga berasal dari daerah yang berbeda-beda, di kota yang berbeda-beda juga. Nah, di sini, di dalam waktu tersebut, guru-guru saling membagikan apa yang menjadi tantangan mereka, apa yang menjadi praktik baik yang mereka lakukan di tempat mereka, sehingga itu bisa menjadi sarana mereka saling berbagi informasi, saling menginspirasi, dan juga bisa saling membantu loh Bapak Ibu ya. Jadi ketika ada yang satu mengalami kesulitan, mungkin yang lain bisa memberikan ide, kontribusi juga untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan di sini terbentuklah satu komunitas pendidik yang bisa saling berkolaborasi dan juga saling menginspirasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pengajar informatika sudah tidak asing ya melihat gambar ini. Ini adalah gambar bangunan informatika ya, yang diibaratkan seperti bangunan untuk pembelajaran informatika yang kita laksanakan di dalam kurikulum Merdeka. Mungkin banyak yang akan berpendapat gitu ya, bahkan saya sendiri juga mendapatkan masukan ya dari beberapa guru-guru mengatakan bahwa waduh Bu, ini beda banget ya sama TIK dulu ya.
Ya tentu saja beda ya Bapak Ibu, karena ini kan zaman juga berkembang, zaman berubah, seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh narasumber-narasumber yang sebelumnya ya, ada begitu banyak hal yang terjadi di dunia sekeliling kita, sehingga mau nggak mau kita pun sebagai guru, kita perlu update Bapak Ibu, kita perlu belajar, kita perlu juga mengajarkan siswa-siswi kita untuk mereka juga nanti bisa survive ya, mereka bisa bertahan menghadapi berbagai tantangan di masa kini. Nah, bagaimana kalau gitu, Bu? Saya bisa belajar, tapi juga saya harus mengajar nih di saat yang bersamaan ya. Nah, saya rasa ini ada satu semangat yang sangat baik dari kurikulum Merdeka, di mana kita juga sebagai guru kita perlu belajar. Sama seperti kita mengajarkan siswa, siswa kita belajar, kita pun sama-sama belajar ya. Kita sama-sama berbagi, sama-sama menginspirasi satu dengan yang lain, dan sama-sama berkembang menuju hal yang lebih baik ke depannya. Oke, silakan next. Nah, untuk itu, dalam hal ini saya mungkin hanya akan membagikan dua hal ini ya, yang mungkin menjadi highlight dari pembelajaran informatika. Bagaimana kita bisa melaksanakan satu pembelajaran informatika yang sifatnya praktikal, tapi sekaligus kontekstual. Kenapa dua hal ini penting? Karena dua hal ini adalah yang akan menjadikan pembelajaran informatika bukan sekedar pembelajaran yang basisnya konten. Bukan hanya sekedar materi ataupun teori, tapi satu hal yang sifatnya bermakna untuk siswa dan sangat terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pada praktiknya, bagaimana cara menjalankan ini? Di sini tadi sudah sempat disinggung juga ya oleh Pak Apip, tadi oleh Pak Asep juga, gitu ya. Di sini ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu laksanakan atau Bapak Ibu lakukan di dalam pembelajaran, yaitu melalui sistem plugged, ya, menggunakan gawai, unplugged, tanpa gawai, ataupun sebenarnya bisa dikombinasikan, kombinasi keduanya, begitu ya. Jadi tidak selalu harus fully plug atau fully unplug, tapi bisa dikombinasikan. Next. Nah, ini misalkan contohnya ya, misalkan plug dengan gawai. Pada saat siswa belajar tentang perangkat keras komputer, itu waktu itu pernah digunakan, jadi ada demo langsung ya. Jadi satu PC itu dibongkar, sehingga akhirnya siswa bisa melihat langsung tuh komponen-komponen komputernya seperti apa. Nah, ini bisa dilakukan ketika memang gawai tersedia. Lalu pertanyaannya, Bu, kalau misalkan tidak ada gawainya bagaimana? Nah, ini sebenarnya bisa juga dengan menggunakan gambar-gambar. Misalkan yang Bapak Ibu bisa ambil dari berbagai sumber ya, dibuat misalkan puzzle ataupun apapun yang lainnya, itu bisa digunakan juga sebagai salah satu pengganti sistem plug yang tadi. Nah, yang selanjutnya, kalau misalkan unplug ini ada yang salah satu yang unik juga ya, yang bisa kita lakukan. Silakan berikutnya. Nah, misalkan contoh nih, waktu belajar tentang bilangan biner. Nah, ini salah satu contoh dari guru kami di Surabaya, bagaimana melakukan satu aktivitas, siswa itu menebak umur temannya, dan akhirnya mengkonversinya menjadi bilangan biner. Gitu. Jadi ada satu aktivitas yang menarik ya, seperti game, gamifikasi di sini, tetapi masih menggunakan konten yang sifatnya sejalan dengan pembelajaran informatika. Nah, sementara di Ambon ini juga dilaksanakan ada pembelajaran siswa itu mengkonversi bilangan biner ke desimal dan juga sebaliknya gitu ya. Jadi ini ada pembelajaran yang memang tidak perlu gawai. Jadi Bapak Ibu bisa hanya menggunakan kertas, pen ataupun juga papan tulis. Oke, berikutnya. Nah, atau kombinasi keduanya. Ini salah satu contohnya ya. Ini dari contoh problem based learning ya, yang dilaksanakan di Surabaya waktu itu dengan materi peran teknologi informasi. Jadi siswa itu awalnya mereka diskusi ya, jadi ada permasalahan-permasalahan tentang teknologi dan lain-lain gitu ya. Mereka diskusi dulu sampai akhirnya mereka diberikan tugas untuk membuat solusi permasalahan dan itu dipresentasikan. Nah, pada saat presentasinya itu memang menggunakan gawai ya. Jadi ada LCD proyektornya yang dibutuhkan, lalu ada laptop dan lain-lain. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu ternyata di tempatnya Bapak Ibu tidak tersedia sarana prasarana tersebut, itu bisa dijadikan unplug juga gitu ya. Jadi semuanya unplug itu bisa dijadikan seperti itu. Atau bahkan sebaliknya, oh saya mau jadikan itu fully plugged gitu. Misalkan pada saat diskusinya, misalkan karena ada satu dan lain hal, kita memang harus mengadakan pembelajaran online kembali ya, misalkan ada yang terkena positif COVID gitu ya, sehingga akhirnya kita harus online, itu kan bisa tetap dilakukan dalam bentuk breakout room misalkan ya. Nah, itu hal-hal yang memang perlu kita
siasati ketika melihat apa yang memang benar-benar dibutuhkan di lapangan, Bapak Ibu. Oke, silakan. Next. Nah, itu tadi mungkin hanya sekilas dulu ya, Bapak Ibu ya. Tetapi semoga itu bisa menjadi satu pemantik untuk Bapak Ibu, menginspirasi Bapak Ibu untuk melihat bahwa sebenarnya pembelajaran informatika itu tidak harus selalu menggunakan gawai ya, Bapak Ibu ya. Dan bisa didesain sedemikian rupa untuk memenuhi capaian pembelajaran, tapi di satu sisi yang lain kita tetap melihat apa yang menjadi kebutuhan siswa kita. Nah, di sini saya mau membagikan satu kutipan yang sangat baik dari Bill Gates, pendiri Microsoft. Dia mengatakan bahwa technology is just a tool in terms of getting the kids working together and motivating them. The teacher is the most important. Nah, artinya apa di sini? Teknologi itu hanya alat. Dalam hal membuat anak-anak bekerja sama dan memotivasi mereka, guru adalah yang paling penting. Artinya siapa? Itu adalah Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, di sini lalu apa sih yang perlu kita lakukan sebagai guru, sebagai faktor yang paling penting dalam hal ini? Nah, di sini saya ada highlight 3 hal yang perlu kita kembangkan, yaitu kemampuan pedagogi tentunya ya, bagaimana kita bisa mengajar siswa menggunakan berbagai macam metode, berbagai macam mode pembelajaran, tapi tentunya tetap disesuaikan dan dikontekstualisasikan sesuai dengan kebutuhan, baik itu secara mata pelajarannya, ataupun juga secara situasi, kondisi, sarana-prasarana juga ya. Nah, selain itu juga tentu sebagai guru, saya rasa kita tidak bisa berhenti belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi kita, seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Abid juga ya. Jadi dari segi konten juga kita perlu banyak belajar Bapak Ibu, karena dunia terus berubah, sehingga kita pun sama, kita harus terus belajar supaya kita terus update dan kita bisa membagikan apa yang kita pelajari juga kepada siswa kita ya. Tapi terlebih penting menurut saya adalah yang ketiga ini, bagaimana kita terus bisa melayani, mengajar dengan hati, Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan utama dari siswa-siswi kita, bukan cuma sekedar mengajar untuk menyelesaikan kurikulum, tetapi juga mengajar apa yang memang menjadi esensial dan penting untuk hidup mereka. Ya, mungkin itu saja yang saya bagikan hari ini. Semoga bisa menjadi satu hal yang bermanfaat buat kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu, sahabat GTK. Dan saya kembalikan ke Bu Emi mungkin ya. Terima kasih Bu Fedora atas sharing pengalaman praktik baik yang telah dilakukan. Baik sahabat GTK sekalian, kita telah menyimak penjelasan dari para narasumber yang luar biasa. Dan kini saatnya kita untuk memasuki sesi tanya jawab. Kami telah mengkurasi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GTK yang telah masuk di kolom Q&A. Kepada Bapak Ibu narasumber, mohon kesediaan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat GTK. Saya akan membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Ibu narasumber kita, yaitu Pak Apip, Pak Asep, Pak Septiaji, Pak Marta, dan Ibu Fedora. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan pertama untuk Bapak Leli Alpapip. Dan pertanyaan ini disampaikan oleh Bapak Bayu Kurniawan, yaitu dari SMP Swasta Bukit Cahaya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Saya tertarik dengan sistem plug and unplug. Bagaimana cara mengatasi kesenjangan kompetensi yang didapatkan oleh siswa yang mendapatkan pengajaran plug dan yang unplug? Dan pertanyaan kedua, strategi apa yang perlu saya lakukan jika saya ingin mengajar siswa dengan kompetensi yang berbeda-beda dalam kurikulum Merdeka? Langsung saja saya persilakan kepada Pak Apip untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih kepada penanya dari Simalungun ya, tadi ya, kurang jelas ya. Yang pertama terkait dengan kesenjangan kompetensi dengan metode plug dan unplug, sebetulnya dari sisi kompetensi sebetulnya tidak mesti ada kesenjangan ya, karena plug dan unplug itu adalah semacam metode atau cara mendelivery kompetensi tersebut gitu ya. Jadi mungkin pembedanya adalah di pengalaman belajarnya gitu ya. Jadi pengalaman belajarnya misalnya kalau dengan komputer kita ingin mengajarkan terkait dengan antar muka dari suatu aplikasi gitu ya. Nah kalau dalam komputer kan
secara pengalaman belajar langsung bisa klik sana, klik sini gitu ya. Tapi kalau menggunakan unplug, misalnya karena itu terkait dengan pengetahuan faktual gitu ya, misalnya guru hanya menggunakan kertas bergambar antarmuka tadi, kemudian menyampaikan, oh ini untuk menu file, ini untuk menu edit dan sebagainya gitu. Jadi secara kompetensi sebetulnya tidak perlu ada kesenjangan gitu ya, hanya dari sisi pengalaman belajarnya mungkin yang perlu ditingkatkan. Kemudian yang kedua, mungkin saya mengira ini adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kalau teori dari pembelajaran berdiferensiasi itu sebetulnya kan sudah lama ya, pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kemampuan awal, minat, bakat, sampai dengan gaya belajar siswa gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar, berdasarkan minat, secara teoritis ya itu bisa dibedakan ke dalam 4 hal ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membedakan jenis produk yang bisa dihasilkan dalam pembelajaran antara anak yang minatnya berbeda, kemudian juga bisa juga dalam sisi proses pembelajaran, misalnya kalau yang satu prosesnya dengan melakukan nonton video gitu ya bagi yang gaya belajarnya audio visual gitu ya. Sementara yang satu caranya dengan menggunakan kegiatan-kegiatan nyata, misalnya menggunakan alat bantu dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki kemampuan gitu ya untuk melakukan pembelajaran seperti itu, monggo silahkan dilakukan. Tapi kalau misalnya pun tidak, jadi karena kita kan dalam rangka belajar juga ya, belajar melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, kalaupun toh misalnya tidak bisa melakukan tersebut, paling tidak Bapak Ibu memperhatikan kompetensi awal siswa gitu ya. Jadi siswa yang memang belum memiliki kompetensi awal itu jangan langsung di-drill atau langsung diberikan kompetensi-kompetensi baru yang nanti malah tambah pusing peserta didiknya. Jadi Bapak Ibu harus melakukan intervensi kepada siswa yang memang kompetensi awal atau prasyarat atau prerequisite-nya belum tercapai. Misalnya contoh ya, kalau Bapak Ibu ingin memberikan pembelajaran tentang teorema Pitagoras nih dalam matematika, maka kan ada kompetensi prasyarat, perkalian, perpangkatan, sebagainya. Itu harus di-assess dulu tuh anak-anak yang akan diajarkan. Kalau misalnya ada anak yang belum mampu prasyaratnya, maka Bapak Ibu harus memberikan intervensi dulu. Jangan langsung mengajarkan materi yang baru. Saya kira itu ya, mungkin terkait yang nomor 2 itu pembelajaran berdiferensiasi. Saya kembalikan ke Bu Emi, silakan Bu Emi. Baik, terima kasih Pak Apip atas jawaban yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu semuanya, sahabat GTK, perlu kami sampaikan bahwa pertanyaan Bapak Ibu mungkin tidak semua dapat kami bacakan secara langsung. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menuliskan pertanyaan dan tidak kami bisa sampaikan secara langsung, Bapak Ibu bisa langsung melihat pertanyaan Bapak Ibu pada menu Q&A ya Bapak Ibu ya, karena para narasumber sudah langsung menjawab di dalam menu Q&A tersebut. Baik, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ini untuk Bapak Asep Wahyudin, disampaikan oleh Bapak Jauhari SPDI dari MTSN 1 Bogor. Pertanyaannya adalah, apakah untuk materi informatika ditentukan dari kurikulumnya atau bebas disesuaikan dengan kemampuan sekolah dan siswa? Serta pertanyaan yang keduanya dari Bapak Prananto, SMPN 2 Bantul, mau bertanya untuk informatika ada 8 elemen yang akan dipelajari pada mata pelajaran informatika. Pertanyaan saya, bagaimana dalam membagi materi antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9? Ada tidak tingkatan materinya? Lalu untuk setiap elemen ada rincian materinya atau cakupan materinya tidak, Pak? Dipersilakan kepada Pak Asep. Ya, terima kasih Bu Emi. Terima kasih juga pertanyaannya Pak Johari dan Pak Prananto. Saya coba menjawabnya dengan langsung untuk kedua pertanyaan ini, barangkali semoga terjawab semuanya. Nah, Ibu dan Bapak, untuk memudahkan Ibu dan Bapak membagi materi apa saja yang mesti kemudian disampaikan di mapel informatika, maka kemudian Ibu dan Bapak untuk memudahkannya barangkali dapat melihat ya, deskripsi tentang informatika itu seperti apa. Lalu kemudian Ibu dan Bapak dapat juga mempelajari rasionalisasi informatika, kenapa kemudian muncul sebagai mata pelajaran. Tujuannya seperti apa, lalu karakteristiknya seperti apa.
pada saat Ibu dan Bapak membaca karakteristiknya, mencoba mempelajari karakteristiknya, Ibu dan Bapak betul akan mendapatkan elemen yang 8 gitu ya. Ada 8 seperti yang kemudian disampaikan oleh Pak Rananto ini. Ada 8 karakteristik. Nah, ada 8 elemen. Lalu apakah kemudian 8 elemen itu harus ditagihkan di setiap semester atau di setiap tingkatan kelas? Di awal Pak Kabak juga menyampaikan bahwa tagihan kurikulum Merdeka ini justru sebenarnya bukan di kelas tingkatannya, tetapi di setiap fase. Seperti yang kemudian kita ketahui bahwa fase untuk SMP itu, untuk D, itu adalah fase SMP ada 8 semester, ada 6 semester. Berarti kemudian dapat didistribusi itu 8 elemen dari mapel informatika ke dalam 6 semester. Tetapi tentu saja yang paling bijak adalah bukan membagi elemen-elemennya. Jadi Pak Prananto dan teman-teman sahabat GTK yang lain, tadi di awal sempat sampaikan bahwa Ibu dan Bapak kemudian yang sudah mempelajari tentang rasionalisasi tujuan dan karakteristik mapelnya, Ibu dan Bapak dapat mengamati yang paling penting satu adalah deskripsi mapelnya dulu gitu ya. Lalu elemen dan CP setiap elemen. Ada elemennya, lalu diterangkan tuh capaian pembelajaran di setiap elemennya. Nah, hanya saja di setiap CP elemennya itu tidak bisa langsung dipakai untuk mengajar Ibu dan Bapak, karena materinya harus Ibu dan Bapak identifikasi dulu nih. Di setiap elemen, di setiap capaian pembelajaran elemen, itu Ibu dan Bapak perlu mengamati KKO dan KKTP-nya. Kata kerja operasional dan kata kerja tujuan pembelajaran. Sehingga Ibu dan Bapak dapat melihat misalkan di capaian pembelajaran di sistem komputer, misalkan di sana ada peserta didik mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer. Maka Ibu dan Bapak itu akan dapat KKO-nya, mendeskripsikan, dan sekaligus dapat materinya apa dari sana gitu ya. Nah, jika hal itu sudah dilakukan, maka langkah berikutnya adalah Ibu dan Bapak dapat menentukan tujuan pembelajaran. Tadi sudah disampaikan, jadi setiap CP itu ada KKO atau KKTP-nya, lalu kemudian di belakangnya itu mesti ada materinya. Gitu ya. Nah, setelah itu, setelah Ibu dan Bapak dapat, tentunya Ibu dan Bapak dapat menyusun alur tujuan pembelajaran alias ATP. Nah, dari ATP inilah Ibu dan Bapak dapat melihat materi mana yang kemudian sudah tingkat advance, mana yang kemudian masih elementer, dan mana yang kemudian di tengah-tengahnya, gitu. Sehingga Ibu dan Bapak dapat melihat peta pembelajaran dari mapel kita ini secara learning ground, gitu ya. Jadi level elementer, dasar, menengah, lalu kemudian advance-nya. Nah, dari sanalah kemudian saya sering menyampaikan bahwa ATP itu adalah dasar untuk kompromi dengan mapel. Atau kemudian Ibu dan Bapak dapat kemudian mendiskusikan ini di MGMP-nya. Sehingga ketahuan tuh alur ini mesti materi-materi mendasar itu akan kemudian didapat di fase D gitu. Atau kemudian sampai menengah di fase D, sementara materi advance itu bisa disampaikan di kelas 10. Begitu Pak. Jadi intinya adalah penyesuaian berdasarkan kemampuan dan kondisi lingkungan sekolah juga seperti yang tadi ditanyakan oleh penanya sebelumnya, itu betul dilakukan berdasarkan hasil ATP ini. Dan inilah yang dimaksud dengan bebasnya. Jadi khawatir tadi salah paham, jadi bebas yang dimaksud itu bukan bebas menolak mata pelajaran ini tentunya, tapi juga bebas menentukan dari ATP yang kemudian ada, apakah kemudian kita akan menggunakan plug jika kemudian infrastrukturnya sudah ada, atau kemudian kita menggunakan AMPAG jika kemudian tidak ada. Lalu bisa jadi dengan konteks diferensial, kalau kemudian ada anak berkebutuhan khusus, bisa jadi Ibu dan Bapak terapkan secara diferensial. Lalu sehingga di rapotnya Bapak dan Ibu tinggal menjelaskan bahwa nilai 8 untuk yang bersangkutan dengan nilai 8 dengan yang lain itu kemudian maknanya bisa berbeda. Ini capaiannya tidak full, tapi pemaknaan nilainya bisa sama, tapi pemaknaannya bisa jadi tidak full. Maka hemat saya makna bebas yang dimaksud tentu berdasarkan deskripsi mapel dan elemen yang sudah dibuatkan ATP-nya. Demikian Bu Emi, mudah-mudahan menjawab 2 pertanyaan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.